Hai semua, kembali lagi di tutorial Dinojam dengan Ruby dan Ruby 2D. Di video kali ini kita akan mulai mungkin untuk nampilin player kita nambahin player kita. Tapi teman-teman boleh, oke, jadi di video sebelumnya tuh kita kan ngebikin setup ya, tapi saya ada beberapa yang belum saya kelarin setupnya. Jadi di video kali ini mungkin kita akan coba nambahin setupnya dulu, baru nanti kita akan mulai nampilin playernya. Nah di sini saya di off record ya, saya udah nambahin setupnya. Sebenarnya ini simple aja sih. Saya ngasih title-nya, teman-teman bisa pause dulu videonya ya untuk melihat ini ya. Kalau misalkan saya agak cepet-cepet. Nah pertama kita ngasih title ya, di video sebelumnya juga kita nambahin title. Lalu di sini saya ubah warna backgroundnya. Nih kalau misalkan coba saya jalanin, sekarang warnanya warna abu-abu. Lalu di sini saya ubah lebar dari windownya karena kan ini agak lebih panjang ya, karena sebelumnya tuh nggak sepanjang ini, dan juga tingginya juga. Nah di sini saya bikin variabel di mana saya mau ngambil lebar dan tinggi dari layar windownya. Ini berguna nantinya ketika kita mulai nampilin si pohon kaktusnya itu ya. Lalu di sini saya bikin kelas yaitu vektor. Ini saya kasih nama vec2 karena ini kan game 2D ya, jadi vektor 2 dimensi. Ada x position dan y position. Untuk teman-teman yang mungkin belajar Ruby-nya belum nyampe kelas, saya harap mungkin pelajarin dulu Ruby-nya sampai kelas. Nanti setelah itu bisa balik lagi ke tutorial ini. Nah, oke, mungkin saya bakal coba ngejelasin pelan-pelan juga ya. Untuk ATTR aksesor ini atau atribut aksesor ini, sebenarnya ini tuh ini tuh berguna untuk kita bisa ngakses fieldnya, yaitu x sama y. Jadi by default Ruby akan ngasih getter sama setter untuk si x sama y-nya ini. Dan kenapa di sini ada add di depan? Karena ini ada instant variable. Jadi kita setiap kali bikin instant dari kelas vektor, maka kita bisa ngakses x position dan y position. Itu aja sih untuk show ini ya, ini untuk tampil di windownya. Oke, di video kali ini kita akan mulai ngebikin kelas untuk player, dan juga kita mungkin akan mulai coba ngeanimasinnya juga teman-teman ya, ngeanimasin si playernya juga. Karena kalau kita nampilinnya langsung itu kan langsung banyak ya, karena kan kita gunain ini dia spreadsheet ini, jadi nanti kita akan mau nampilin si playernya. Pertama kita bakal bikin kelas player. Di sini juga kita kasih ATTR aksesor, tapi belum ya. Lalu kita bikin initializer untuk konstruktornya. Kita punya image x sama y. Lalu di sini kita bakal tulis self.image, sprite.new, lalu image. Oh ya, by the way, sprite.new ini itu ada dari si Ruby 2D-nya ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ke website Ruby 2D, lalu ke bagian dokumentasi, nah di sini ada sprite di kiri, ya kan? Jadi semua yang saya tulis itu ada di dokumentasinya. Jadi teman-teman kalau agak bingung, ini kenapa, nerima parameter berapa, itu dari dokumentasinya. Nah, lalu di sini untuk lebarnya width 60%. Oke. Teman-teman gak usah bingung dulu kenapa nih saya kasih angka 60. Nanti saya bakal jelasin ketika kita udah mulai buat nampilin si playernya. Oke. Untuk hedge-nya juga sama 60%, 60%, 60. X-nya X, untuk posisinya Y dan Y. Ini dari sini ya. X sama Y-nya. Terus clip width itu adalah 88 dan juga time-nya 100. Terus kita kasih animation walk itu 0 ke 3 dan loopnya true. Oke, ya betul. Yap, betul. Untuk posisinya kita bakal ngelakuin self.post vec2.new xy, dan kita juga butuh velocity self.vel vec.new 00, dan ya untuk sementara itu aja. Lalu kita bisa ngelakuin self.image.x sama dengan self.post.x, self.image.y sama dengan self.post.y. Yep, untuk sementara ya itu ya sih.
Lalu kita bakal coba apa namanya, bikin metode walk animation. Lalu kita bisa ngelakuin self.image.play animation walk. Nah, kita bisa coba naruhnya itu ini di mana ya? Walk animation apa langsung ya? Update. Oh, di update ya? Oh ya betul. Oh ya betul, di update. Jadi kita ini udah bisa langsung nggak ya? Mungkin nggak bisa deh. Oh, kita harus bikin instannya dulu. Oke, kita kan udah bikin ini nih, apa namanya, kelas playernya. Saatnya kita bikin instannya dulu. Mungkin untuk sementara teman-teman masih bingung ya, ini sorry banget. Tapi percayalah, saya bakal jelasin semuanya nanti kalau kita ada kelar ini ya. Player.new assets itu di apa namanya, di no run.png ini 60 200. Lagi bisa ngelakuin player.walk animation. Bani udah bisa belum? Oke, error kenapa? Dia bilang ada error di sini. Player.new. Oh ya, karena kita nggak ada ininya, jadi kita harus buka dulu semua ininya, aksesornya. IMG file kayak nggak ada sih. File post ya, untuk sementara dua ini dulu aja. File ada file itu tuh velocity ya teman-teman ya. Set dinoran, terus dia bilang kenapa sih error di sini ya? Player.new. Iya deh, harusnya ini bener, tapi kenapa ini salah? Set dinoran 60 200 bener kok. Kenapa nggak muncul ya by the way? Oke, wrong. Oke, ini slash wrong number given 3 expected 0. Given 3 expected 0. Expected 0 dari mana? Maksudnya bener dah. Gak salah ya. Player kan udah player nih. Ini hapus dulu deh. Initialize. Bener initializer ya? Oh sorry. Initialize apa ini? Oh, initialize bukan initializer, sorry. Ini initialize. Ini juga initialize, bukan initializer. Oke, teman-teman bisa ubah ya. Ini bukan initializer tapi initialize. Coba jalanin. Oke, udah muncul. Oke, mungkin sekarang teman-teman bingung nih, kenapa nih tiba-tiba muncul playernya gitu kan, si dinonya, tapi saya nggak ngejelasin apa-apa gitu ya. Kita akan mulai dari si kelas playernya. Nah, di sini saya bikin kelas player, dimana untuk sementara saya kasih dia 3 buah field ya, image, post, dan juga file. Nah, lalu di sini juga saya ngebikin getter sama setter untuk atribut asesor untuk image, post, dan juga file. Nah, di image di sini kita ngebikin sprite teman-teman ya. Nah, sprite di sini dia menerima beberapa parameter. Pertama adalah ininya, posisi di mana gambar itu berada, yaitu adalah image-nya. Sprite.new, lalu image-nya, makanya di sini saya ngasih string di mana dia berada ya. Di sini kan di asset, lalu itu dinoran, ya kan. Nah, untuk width sama height-nya, jadi ini sebenarnya kayak scale sih dia. Jadi saya kecilin untuk lebar dan tinggi dari si player, si dinonya. Kayak kalau misalkan coba saya komen, ini coba saya jalanin. Kenapa error? Ada error kah? Nggak jalan, coba. Nah, kenapa nggak jalan ya? Apa harus? Oh harus sih. Jangan-jangan harus ya. Oke, ini berarti harus dikasih. Oke, jadi untuk width sama height ini sebenarnya saya kasih untuk ini sih, ukuran si dinonya. Karena itu aslinya itu gede banget teman-teman. Maka dari itu saya bikin dia lebar sama tingginya sama-sama 60. Nah, untuk X sama Y-nya ini untuk posisi X sama Y, maka untuk X yang di sini nih, yang di kanan itu ngambil dari yang di konstruktor, dari initialize gitu. Nah, untuk clip width, jadi
di gambar kita ini kan kita punya tuh Wagapatma 5 buah gambar yang berbeda yang nantinya ini akan jadi animasi gitu ya kan. Nah, jadi untuk kita dapetin individualnya kita bisa dengan cara lebar dari gambar ini dibagi jadi banyaknya gambar. Jadi lebarnya di sini kalau kalian perhatiin di bawah sini nih ngelihat kursor saya di bawah sini lebarnya adalah 440, jadi ada 440 dan tingginya adalah 94, jadi 440 kali 94. Nah, dan ini ada 5 gambar tuh Wagapatma, jadi 440 dibagi 5, 440 dibagi 5, nah maka dapat 88. Jadi clip width di sini itu didapat dari hasil itu teman-teman ya, karena begitu dipola di sini nih, ini kan ada clip width ya. Nah, mereka tuh juga cara ngitungnya seperti itu teman-teman gitu. Untuk time, sebenarnya time ini adalah untuk kecepatan animasinya ya teman-teman ya. Jadi kita mau untuk kecepatan animasinya adalah 100 second. Nah, di sini saya bikin animation walk dari 0 ke 3. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi di dinoran di gambar kita ini kan jadi yang gambar pertama itu dia adalah di indeks ke 0. Jadi 0 ini 1 2 3. Nah, saya mau ngejalanin animasi ini nih dari 0 ke 3. Itu teman-teman ya. Dan loop true. Nah, karena kita nantinya ini akan jadi animasi, maka kita bikin loopnya menjadi true teman-teman. Gitu. Setelah itu di post untuk fact2.new ini berarti ngambil dari sini ya, yang vektor 2 ini. Dan untuk posisinya x sama y itu ngambil dari initialize. Untuk post ini akan berguna untuk position kita ya kan, karena post ini kepanjangan dari position. Dan untuk vel ini by default saya kasih 0 dua-duanya karena ini untuk velocity. Jadi nanti ini untuk gravitasi dan juga untuk kita pas pencet spasi kita bakal lompat ke atas gitu. Nah, untuk posisinya juga akan kita assign ke image.x dan juga image.y teman-teman gitu. Nah, lalu di sini saya bikin sebuah metode yaitu adalah walk animation ya kan, karena saya mau nge-play animasinya. Dan untuk nge-play animasinya di Ruby 2D kita bisa dengan cara save.image.play animation walk. Jadi kita play animasinya lalu pilih animation apa. Dimana sini kita mau animation adalah walk. Dan ini ada di dokumentasi. Kita bisa ke ini dia. Ini ya kan. Dibikin animation. Nah, ini kan ada time di sini. Ya kan, ini kan mirip ya, mirip banget ya. Animation, lalu di sini dia ngelakuin gini. Jadi hero.play animation walk loop through. Gitu teman-teman ya. Oke, setelah itu jadi keren udah muncul nih player kita. Kan, tapi dia nggak gerak nih teman-teman ya. Karena kita belum manggil walk animation-nya. Nah, kalau misalkan coba kita panggil player.walk animation. No, ya kan? Dia baru gerak teman-teman, ya kan? Keren, gokil. Oke, kita udah nampilin player kita. Nah, sekarang kita juga mau nampilin ininya ya, groundnya di bawah teman-teman. Jadi kan kalau misalkan teman perhatiin di game yang Dino Jam itu kan ada tanahnya ya di bawah ya, ada yang tanah yang kayak gini nih, ya kan? Jadi kita bakal nampilin ini. Nah, simple aja, kita bisa ngelakuin ground sprite.new asset garis.png. Lalu untuk posisi x nya di 0 dan posisi y nya di 250. Dan kita jalanin, dia langsung muncul. Kenapa demikian? Jadi setiap kali kita ngebikin sprite.new, Ruby 2D itu bakal langsung nambahin atau nampilin dia ke window teman-teman. Bahkan kalau misalkan kita nggak nyimpen ini ke variable kayak gini aja, ya kan, dia langsung tetap muncul. Tapi saya bakal simpan ini ke variable karena nanti ini berguna untuk kita ngebikin pas kita lompat, pas kita jatuh ke bawah, kan kita kan lompat nih, kan ada gravitasi ke bawah ya. Nah, kita nggak mau dia langsung kayak tembus ke tanahnya gitu. Dan itu dia. Jadi video kali ini kita udah nampilin player dan juga kita nge-animasiin si player. Kita juga nampilin tanahnya, ya kan? Jadi mungkin di video selanjutnya kita akan mulai ngebikin si player untuk lompat teman-teman.
gitu. Oke, jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.